Dalam puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita diizinkan Tuhan masuk di dalam bulan Agustus ini sungguh luar biasa. Dan ini adalah minggu yang kedua, dan kali ini kita beribadah dengan penuh kerinduan. Ya, ibadah itu kita kerjakan dengan penuh kerinduan. Bagaikan kalau kita memperhatikan rusa adalah sebuah binatang yang selalu merindukan air. Air itu menjadi kebutuhan hidupnya. Demikian halnya kita saudara, kita merindukan Tuhan dan firman untuk hidup kita di dunia ini. Jadi firman itu ibarat air bagi jiwa kita untuk membuat kita bersukacita. Baiklah saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan lagi yang terambil dari Injil Matius ayatnya yang ke-24. Satu ayat. Injil Matius pasal 6 ayat 24 bunyinya demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, sampai demikian jauh bagian firman Tuhan yang kita dengar hari ini, saudara. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah hidup adalah pilihan. Ya, sepanjang hidup kita saudara, kita pernah memilih sesuatu yang lebih benar atau lebih berguna daripada yang lain. Ya, contohnya ketika kita di tengah-tengah lingkungan, kita dipilihkan kepada banyak hal. Kita dipilihkan di manakah kita akan tinggal. Kita pasti memilih sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita ingin tinggal di kota, ataukah ingin tinggal di desa. Jadi pilihan, kita mempunyai pilihan. Kita tidak bisa memilih bersamaan di tempat yang berbeda. Jadi pilihan itu sebagai sebuah ketetapan. Kita menetap di sesuatu lokasi itu bertujuan bahwa kita akan membangun kehidupan di pilihan. Sebaliknya kita juga bisa membuat pilihan di tengah pekerjaan. Ya, pekerjaan itu banyak. Jadi kita juga pilih mana yang cocok, yang kita bisa mampu kerja. Itu pilihan, saudara. Jadi pilihan itu selalu ditampilkan atau ada di dunia ini untuk kita mengambil dengan bijaksana bahwa kita ingin melakukan sesuatu yang kita memang merasakan itu membahagiakan kita. Nah, jadi pilihan inilah itu dari diri kita sendiri. Bisa saja ada orang menawarkan hal-hal yang kita mungkin belum tahu tentang apa yang kita pilih. Tetapi itu akan kembali ke nurani kita. Nurani kita selalu memilih. Oh, ini yang cocok dengan, ini lebih cocok. Walaupun yang sana kelihatannya cocok betul, tetapi yang lebih sempurna ini. Itulah, itu pilihan itu hati nurani kita. Karena itu pertimbangan-pertimbangan
baik menyangkut kita punya kesehatan akal, kesehatan jiwa, dan seluruh yang menopang kehidupan kita. Itu pilihan saudara. Jadi setiap orang yang sudah melakukan pilihan sudah tidak bisa lagi dirubah oleh orang lain. Orang lain tidak bisa memberi sesuatu yang membuat kita harus berubah pikiran. Kita sering kali mendengar orang katakan ada perubahan pikiran karena ada tawaran atau ada suatu kebijakan lain sehingga terjadi perubahan. Dan ini saudara, fakta-fakta kehidupan kita di dunia ini menyangkut pilihan. Itu memang semua orang tahu apa artinya pilihan. Jadi setiap orang mempunyai hati nurani, pribadi, itu diri untuk memilih apa yang harus dia ambil. Demikian halnya, saudara. Tuhan Yesus kali ini mengungkapkan mengenai pilihan. Dia mengajarkan kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, yang memang itu memiliki unsur-unsur kehidupan. Kerajaan Allah itu mempunyai nilai kekekalan. Kerajaan Allah itu mempunyai wilayah di mana Allah itu ada di dalam. Namun di sisi yang lain, manusia sudah mengenal apa itu kerajaan dunia. Dunia ini sudah semua orang tahu bahwa isinya adalah hal-hal yang indah, hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang juga membuat manusia itu tertarik. Nah, ini saudara, Yesus Kristus datang membawa sebuah pilihan yang manusia harus berubah pikiran. Dari yang pertama dia sudah memilih kehidupan di dunia yang dia tahu memang hanya satu-satunya hidup di dunia adalah hidup menurut keberadaan dunia. Apa itu? Dunia ini penuh dengan aktivitas manusia yang hanya berfokus pada dunia dan isinya, termasuk kekayaan. Saudara, jadi disinilah kita mau melihat bahwa dunia dengan kerajaan Allah adalah dua hal yang memang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kalau kerajaan Allah mirip dengan dunia, pasti manusia itu tidak perlu memilih kalau memang mirip. Tapi karena berbeda, makanya manusia harus memilih kerajaan Allah, kerajaan dunia. Nah, Tuhan Yesus di dalam memberikan sebuah konsep atau memberikan sebuah arahan cara berpikir kepada banyak orang dan teristimewa kepada para murid yang selalu diperhadapkan dengan pilihan mengikuti Yesus, mengikuti ajarannya, atau mengikuti pola hidup dunia. Jadi tentunya saudara, Tuhan Yesus datang bukan untuk membawa pola hidup dunia, itu jelas. Dia membawa pola kerajaan Allah, pola hidup di mana kerajaan Allah yang di mana suatu waktu akan tampil, disitulah akan dinyatakan pola hidup. Nah, ini saudara yang terkasih, dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi dengan kata lain, kalau kerajaan Allah tuannya ada, kerajaan dunia tuannya juga ada. Jadi di sini Tuhan Yesus menampilkan bahwa kerajaan Allah itu tuannya adalah ya Allah.
Sedangkan kerajaan dunia, tuannya siapa? Itu manusia. Ya, jadi di sini manusia selalu mau menjadi tuan di dunia ini. Kita melihat banyak orang berambisi untuk menjadi penguasa dunia. Ya. Kita tahu dari abad-abad sebelumnya, dari permulaan peradaban di mana kita melihat manusia mulai muncul di negeri Babel. Di situ sudah mulai muncul orang-orang yang menguasai dunia. Mereka ingin menguasai dunia dan banyak orang tunduk kepada ini. Jadi di sini kita ditentukan dan diajarkan oleh Tuhan untuk pilih satu. Karena memilih itu tidak bisa dua. Di antara dua harus pilih satu. Jadi kalau kita memilih itu mana yang kita senangi, nurani kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap orang akan mempunyai nilai rasa. Oh, karena kerajaan Allah bersifat kekal. Dan di situ ada kebenaran, ada damai sejahtera. Sedangkan duduk di dunia ini bersifat sementara. Dan dunia ini tidak selamanya ada damai sejahtera di dalamnya. Dan bagaimana Pak? Kita cara memandang dan kemudian memilih. Kalau memang dunia ini sifatnya seperti itu, bersifat sementara. Sedangkan kerajaan Allah bersifat kekal. Maka tentunya kita semua mengerti apa artinya kekal. Dan apa artinya sementara. Dan inilah rasio kita, akal kita berpikir. Inilah yang kita pilih. Yang kekal. Saudara, ini sebuah pikiran normal manusia. Semua orang diajari bagaimana mengerti hal-hal yang baik dan mulia. Kerajaan Allah adalah menampilkan hal-hal mulia nilai. Sehingga tentunya semua orang tertarik. Saya ingin memilih kerajaan Allah ketika ditawarkan. Itulah sebabnya kerajaan Allah perlu diajarkan, perlu diberitakan bagaimana ciri-ciri kerajaan Allah. Jadi saudara, jadi kalau kerajaan Allah sudah ditampilkan ciri-ciri, maka orang pasti akan tertarik. Kalau tidak pernah ditampilkan ciri-cirinya, hanya kita menyampaikan, oh kerajaan Allah akan datang. Tapi tidak pernah disampaikan ciri-cirinya. Ya, dan itulah sebabnya Tuhan Yesus memperlihatkan ciri-ciri kerajaan Allah itu sudah diajarkan dalam perumpamaan-perumpamaan. Oh, kerajaan Allah itu bagaikan sebuah tempat di mana di situ banyak emasnya. Itu perumpamaan. Kerajaan Allah itu di situ bagaikan sebuah taman yang indah. Itu. Jadi, saudara, bayangan-bayangan ini membuat jiwa kita manusia tertarik. Jiwa kita ingin memiliki dan masuk ke dalamnya dan menjadi bagian di dalamnya. Nah, inilah saudara-saudara kerajaan Allah. Lalu dikatakan Tuhan Yesus begini demikian. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Apa ini? Jadi Mammon ini memang sudah dibicarakan oleh Tuhan Yesus dalam pengajaran. Mammon itu di dalam bahasa Arab artinya kekayaan. Namun dalam era-era di mana jauh sebelumnya Yesus hadir, dewa Mammon sudah ada di negeri-negeri seperti Persia, negeri-negeri yang mengandalkan kekayaan. Kalau kita tahu negeri Persia adalah negeri yang pernah berjaya menguasai dunia. Jadi mereka mempunyai dewa yang disebut dewa kesuburan, dewa kekayaan. Itu yang mereka punya. Jadi tampillah apa yang disebut dewa Mammon. Mammon. Nah, terus saudara, jadi
Kekayaan itu sudah berwujud seperti dewa. Dia memerintah manusia. Dia bisa mengatur manusia sehingga manusia itu menyembah dia. Kekayaan itu sudah memiliki sebuah wibawa sehingga manusia tidak bisa menolak atau menghancurkan kekayaan. Jadi kita lihat bahwa di sini ada pilihan. Manusia mau memiliki kekayaan atau memiliki kerajaan Allah. Ini saudara. Dua hal memang menarik. Siapa sih yang tidak tertarik dengan kekayaan saudara di dunia? Manusia dengan matanya yang melihat, hatinya yang juga mempunyai ingin melihat atau memiliki kekayaan. Itu pasti membuat manusia itu menjadi bingung. Dia mau masuk kerajaan Allah, dia ingin juga, tapi dia juga ingin memiliki kekayaan. Yes. Seorang tidak bisa memiliki dua hal ini, itu kerajaan Allah dan kekayaan. Jadi kekayaan itu juga mempunyai ciri-ciri yang seperti itu, memberikan manusia rasa nyaman, memberikan kepada manusia rasa senang, berbahagia. Ya, memang kekayaan juga mempunyai ciri yang seperti itu, yang memberikan sebuah daya saing dengan kerajaan Allah. Saudara, memang di dunia ini kerajaan Allah itu belum nampak, dia belum kelihatan. Kerajaan Allah itu tidak memperlihatkan pribadi yang ada di dalam, seperti Yesus belum tampil, Tuhan Yesus belum hadir secara penuh, karena memang dunia ini bukanlah tempat di mana kerajaan Allah itu berkuasa secara penuh, secara definitif. Jadi kerajaan Allah itu dia mempunyai wilayah yang nanti pusatnya di surga. Walaupun memang bumi ini wilayah kerajaan Allah, tapi itu dia tidak mengambil sepenuhnya karena masih ada dunia. Jadi kita harus mengerti bahwa kerajaan Allah dan kerajaan dunia ini sekarang ini sedang berlomba-lomba merebut manusia untuk menjadi anggotanya. Saudara, Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan itu, merebut manusia agar masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka kita melihat ini sebuah pertandingan, sebuah bagaimana karya-karya Allah yang besar untuk menyaingi karya dunia ini, agar manusia yang dulunya di dunia ini tertarik dengan kekayaan, dia beralih kepada kerajaan. Nah, ini kalau kita melihat alur kerjanya Tuhan Yesus seperti itu. Maka dia mati di kayu salib itu adalah sebuah ketetapan agar manusia yang ada di dunia ini dalam kesenangannya itu bisa beralih kepada kerajaan Allah. Jadi itulah makna kematian Yesus. Jadi Yesus mati di kayu salib itu dengan tujuan supaya membawa manusia kepada kerajaan Allah. Tidak ada cara lain. Jadi kita mengerti di sini pewahyuan seperti itu. Jadi kalau orang membicarakan kematian Yesus, hanya membicarakan kematian tidak melihat maknanya, orang selalu bingung dan tidak menemukan makna apa-apa. Jadi di sini kita mau melihat bahwa ada apa gerangan Yesus mati di kayu salib. Ternyata rahasianya adalah untuk membawa manusia kepada kerajaan Allah agar terjadi penyimbangan, tidak semua masuk neraka. Jadi hanya dengan cara itu manusia ini dibawa oleh Yesus masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu sisanya terserah. Kalau mereka tidak mau menerima Yesus, ya itulah bagian daripada neraka.
Ya, ini berbicara tentang surga dan neraka. Jadi dunia ini semua tempat pengirikan. Apa itu pengirikan? Pengirikan itu tempat orang memilih, ya. Oh, ini yang baik, saya tanam di sini. Ini yang tidak baik bibitnya, ini dibuang. Jadi, saudara-saudara, pengirikan itu kalau kita kalau di Israel itu mempunyai tempat untuk memilih, ya, menyaring, atau kalau orang menyaring air anggur di tempat itu, kalau anggur yang baik itulah airnya yang diambil. Anggur yang kurang baik itu tidak dipakai karena kualitasnya jelek. Nah, ini saudara, jadi di sini dunia ini adalah tempat di mana di situ Allah mulai memanggil orang-orang untuk dibawa ke dalam kerajaan, untuk masuk dalam kehidupan. Ini saudara-saudara, pilihan ini Tuhan memanggil banyak orang, tapi apakah ada orang mau menuju kepada kerajaan Allah? Itu yang menjadi pilihan. Ada orang masih mau senang, oh saya belum mau kepada kerajaan Allah, panggilan Yesus. Saya masih senang dengan kekayaan di dunia ini. Itulah yang menjadi sebuah perlombaan kehidupan. Hidup itu adalah pilihan, saudara. Jadi kalau demikian, siapakah yang menjadi pemain di dalam pertandingan kehidupan di dunia ini? Ya masing-masing orang. Ada orang mau senang dengan kekayaan, ada orang mau senang dengan kerajaan Allah. Jadi masing-masing membuat pilihan. Jadi tidak bisa lagi ada orang berkata, aku tidak senang dengan kamu karena kamu pilih dunia, sedangkan aku pilih kerajaan Allah. Tidak bisa, saudara-saudara. Karena itu adalah hak pribadi setiap orang. Maka seringkali ada orang bertanya, kenapa si A dia pindah dari dunia pindah ke kerajaan Allah? Yaitu haknya dia. Tidak bisa dipertanyakan. Ada dulu ada orang, dia itu belum percaya Yesus. Tahu-tahu dia bilang, saya mau percaya Yesus. Nah, karena dia sudah menemukan, saudara-saudara, pilihan kerajaan Allah. Dia sudah menemukan, di dalam Yesus kerajaan Allah. Sedangkan di luar Yesus tidak seorang pun menemukan kerajaan Allah. Nah, inilah saudara-saudara pilihan. Maka Yesus selalu memberikan penegasan-penegasan. Kamu terserah kamu memilih kerajaan Allah, memilih kekayaan. Terus saudara, kalau kita berbicara kerajaan Allah, apakah kerajaan Allah tidak mempunyai kekayaan? Punya. Kerajaan Allah mempunyai kekayaan. Tetapi kekayaan itu diatur oleh Allah. Sedangkan kekayaan di dunia ini tidak diatur oleh Allah, artinya manusia yang mengaturnya. Ya, saudara, jadi manusia yang menetapkan dirinya untuk disembah oleh manusia itu. Itulah saudara-saudara. Jadi inilah letak perbedaan. Maka kalau kita mengenal kerajaan Allah dengan baik dan sempurna, maka kita akan tetap menetapkan diri kita di dalam kerajaan Allah, percaya pada Yesus. Kembali saudara-saudara, kenapa Yesus berkata tidak ada seorang pun bisa memilih antara kerajaan Allah dan mammon? Dia harus membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Ada unsur benci di situ. Ada unsur mengasihi. Jadi ketika seseorang sudah menerima kerajaan Allah, di dalam dirinya bangkit mengasihi kerajaan Allah. Tetapi sebaliknya di dalam dirinya ada membenci dunia. Nah, jadi tidak bisa seseorang mempunyai kasih semua itu. Pasti di mana dia meletakkan pilihannya,
disitulah kasihnya yang ada. Nah, itulah saudara-saudara. Ketika kita sudah memilih Yesus, maka disitulah kasih kita bertambah-tambah untuk mengasihi Yesus, beribadah kepada Yesus. Jadi semakin lama semakin kasih itu sempurna, sehingga apa? Dunia ini, kekayaan ini hilang. Nah, tentunya saudara-saudara, kalau apa yang kita benci itu pasti menghilang dari pandangan kita ya, hidup kita akan buang jauh-jauh. Ya, kita tahu apa yang kita tidak senang. Contoh, ada ketika seseorang melakukan perjalanan. Di situ ada 2 rute. Satu rute jalannya mulus, satu rute jalannya penuh batu-batu dan duri. Tujuannya sama, menuju ke sebuah kota yang dia tuju. Dan jalan ini sudah dihafal oleh semua orang. Tentunya orang lebih senang melalui jalan yang mulus, yang tidak ada batu dan duri. Ini pilihan, dan tentunya orang akan melupakan jalan yang penuh batu dan duri ini. Mereka akan menghilangkan dari pikiran, itu bukan jalan, tak perlu dilewati. Walaupun itu bisa dilewati, tembus sampai ke kota di mana dia tuju. Tapi karena ada 2 rute, dia tahu ada satu yang lebih bagus jalan. Dia akan lebih senang jalan itu. Akhirnya jalan yang baik ini selalu dilewati setiap kali dia pergi ke kota yang dia tuju. Hanya jalan yang rusak ini dia lupakan. Dan dia tidak akan pernah sentuh selama-lamanya, selama jalan itu belum diperbaiki. Ya kan begitu. Jadi inilah yang disebut bahwa Yesus, kalau kamu mengasihi kerajaan Allah, pasti kamu membenci Mammon, dunia ini. Nah, itu berarti tidak akan ke sana. Kamu akan tetap di jalan yang memang sudah tahu itu baik dan membuat engkau melakukan perjalanan itu nyaman dalam hidup. Ini ilustrasi bagi kita saudara. Membandingkan bahwa kerajaan Allah dengan kerajaan Mammon ini 2 hal yang memang berbeda. Yang satu jalannya berbatu, kekayaan. Itu jalan juga, tapi rusak dan berbatu. Di kerajaan jalannya mulus indah. Tidak ada musibah di dalam jalan. Inilah saudara-saudara, pilihan. Tapi kalau kita memperhatikan, ada orang-orang yang memang dia tidak mau tunduk kepada Tuhan. Dikatakan oleh kitab Sakaria, orang fasik. Kitab Maleakhi tadi, orang fasik tetap mau mengikuti jalan. Yaitu ini, jalan yang berbatu tetap dilewati, jalan yang berduri tetap dilewati. Akhirnya dia mengalami kecelakaan di tengah perjalanan sebelum dia tiba di ujung jalan di mana menemukan sebuah tempat yang dia tuju. Ini saudara, ini gambaran kehidupan bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini, kita menginginkan sebuah perjalanan yang baik, berkeluarga, bekerja, kita ingin indah, kenyamanan, jalannya Tuhan. Maka ini saudara-saudara, kerajaan Allah sudah pasti menyediakan sebuah perjalanan yang membuat kita tidak bermasalah dengan Tuhan. Itu tidak akan mungkin dibuang atau dilupakan oleh Tuhan. Kerajaan Allah. Jadi kita memilih salah satu jalan hidup ini, di mana Kristus Yesus sudah sembuh. Maka jalan itulah yang kita tempuh selama hidup kita. Kita sudah tahu di dalam Injil, di dalam Kristus Yesus ada kehidupan. Itulah yang kita tekun setia, dikatakan oleh Yesus. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan. Ini saudara. Jadi di sini
Tuhan membuka mata hati kita supaya kita tidak mendua. Kita tidak memiliki dua keinginan dalam diri kita. Tuhan mau engkau memilih satu. Jadi hidup di dunia ini harus memilih salah satu. Kalau kita sudah menetapkan Yesus sebagai pilihan kita kerajaan Allah, maka kita mengasihinya dan setia di dalam. Ini saudara-saudara, kita diajar. Karena ketika kita sudah mengasihi Yesus, sudah tidak ada kesempatan kita diizinkan untuk mengasihi dunia. Pasti tidak ada. Pasti rasa tidak nyaman ketika kita masuk di dalam. Ada orang lain sedang bergembira dengan kekayaan. Kita merasa tidak sejahtera. Biarkan aja mereka. Mereka sedang mabuk-mabuk, sedang berpesta pora dengan kekayaan. Kita merasa tidak nyaman. Memang demikian, saudara-saudara. Karena kita sudah memiliki cinta dan kerajaan Allah yang memang karakternya berbeda dengan dunia. Di situ ada pesta pora, mabuk, dan keangkuhan, banyak kesombongan, dan semua hawa nafsu manusia duniawi. Ya, jadi ini saudara-saudara, pelajaran yang justru sehingga kita tidak goyang dan kita tidak tersesat. Dan seringkali karena orang tidak mengerti itu, dia coba-coba pergi ke dunia, dia beradaptasi dengan dunia, ikut mabuk-mabukan pesta pora. Kita tahu dia tenggelam, dia tidak bisa kembali ke kerajaan. Ini saudara, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau kita pernah mendengar perumpamaan Tuhan Yesus, anak yang terhilang, itu karena dia tidak tahu kerajaan Allah yang sudah diberikan kepada dia. Dia tidak tahu bahwa itu harus dijaga sesungguhnya. Tapi justru dia mau pergi ke dunia berfoya-foya. Dia ingin memuaskan hawa nafsu. Tahu-tahu di sana dia menderita. Kalau dia bertobat, Bapak, aku ingin kembali kepadamu. Lalu Bapak bilang, baik, aku menyambut engkau kalau kamu ingin kembali. Itu perumpamaan tentang bagaimana orang tidak mengenal, tidak bisa membedakan kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Mempunyai akibat seperti itu. Terus itulah sebabnya penegasan ini kita belajar. Kita harus tahu betul-betul apa yang kita pilih. Kita sudah pilih kerajaan Allah. Kita setia dengan itu. Pasti apa yang kita butuhkan, pasti Tuhan berikan. Makanan, minuman, sembuh, sejahtera. Apa yang kita butuhkan di dunia kerajaan Allah mampu. Tuhan bisa menyediakan. Asalkan kita meminta. Saya membutuhkan kendaraan. Saya membutuhkan pekerjaan. Saya membutuhkan keuangan. Saya membutuhkan rumah. Saya membutuhkan. Itu semua itu di dalam kerajaan Allah bisa terwujud. Tinggal aktivitas kita meminta, berdoa. Maka fungsi doa itulah yang Tuhan ajarkan kepada banyak orang. Berdoa, mintalah. Ini saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang terkasih, biarlah kita semakin tetap tinggal mengasihi kerajaan. Kita sudah tidak bisa goyang dan digoda oleh dunia untuk coba-coba menerima tawaran dunia dengan segala kekayaan kesombongan. Mana di situ tentunya tidak ada sifat keilahian di dalam. Karena di dalam kekayaan dunia ini, di situ tidak ada orang bisa merendahkan hati. Di situ tidak ada orang mau hidup dalam kesucian. Di situ tidak ada mungkin orang mau hidup di dalam mengasihi sesama. Di situ hanya ada kesombongan, keangkuhan. Di situ hanya ada hidup untuk diri sendiri. Itu saudara. Jadi tentunya kalau kita sudah tahu hal demikian, Tuhan sudah menaruh kebenaran dalam hati. Kita terus di dalam pasti di dalam kerajaan. Dan itulah yang membuat kita bisa setia. Kita setia membaca firman. Kita setia melakukan kebaikan, kebenaran di dunia ini. Hingga kita akan menyelesaikan perjalanan kita. Tiba di ujung jalan di mana itu tempat tujuan kita, yaitu kerajaan Allah.
pilihan kita, kita sudah tahu. Kita sudah memilih kerajaan Allah. Dan kita pasti mengasihi kerajaan Allah itu dengan segenap hati, dengan setia, hingga kita di mata Tuhan dikatakan, marilah anakku, ditolak anak yang kasih. Itulah ungkapan ketika kita mempersiapkan jalan hidup kita dengan kasih, mengasihi kerajaan, mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.